pastinya kalau waktunya belajar, bikin PR tuh nggak boleh gitu. Bahkan kalau mereka nih sekolahnya memperbolehkan gitu bawa gigi. Cuman berdua seperti pasangan suami istri. Amin. Tapi maunya lo. Tapi sini baby. Sekarang sudah lengkap lagi. Lita Perlan sudah kembali. Oh iya. Lita. Kemana aja lu kemarin kencannya ini? jadi. Kencan? Iya. Enggak, aku habis betapa. Tapi enggak jujur deh. Oh Sobat pantas susuknya beda lagi ya. Tapi kita terima kasih banyak ya buat Sobat Ambiar yang sudah membantu Lita Perlan. Kenapa? Karena akhirnya dia bisa kembali dari Kamboja. Iya, sama satu lagi berita bahagia. Apa? Geser. Tukang kendang kami sekarang giginya sudah lengkap. Senyum. Giginya tunjukin. Ke atas. Giginya tunjukin. Alhamdulillah. Sudah tidak ompong lagi ya. Makanya kalau dikasih tahu sama orang tua itu nurut. Orang tua zaman dulu tuh banyak peraturan. Gak boleh makan permen banyak-banyak, coklat banyak-banyak. Takutnya giginya rontok kayak tukang kendang. Kalau kamu dulu pasti pernah dikasih aturan atau peraturan Ya atau pokoknya larangan? orang tua aku tuh selalu protektif sama aku. Ya begitu pun juga bintang tamu kita yang satu ini protektif banget sama anak. Tapi sebelum ke bintang tamu ya, memang ini wajib sekali kalau misalnya orang tua punya larangan buat anak-anaknya. Seperti Karen Delano, dia mengikuti apa yang dilarang sama orang tuanya. Tahu nggak larangannya apa? Dulu dia dilarang sama ibu bapaknya masuk polwan. Alhamdulillah. Ya kan dia laki-laki. Polwan kan polisi wanita. Kamu sekarang ada yang melarang nggak? Jangan pernah melarang-larang Dewi Persik. Siapapun yang melarang-larang Dewi Persik, biasanya bisa gawat itu orang ya. Apa sih? Kamu kan karena wanita mandiri, tapi ini iya dong. larangan, peraturan itu semua dibuat demi kebaikan, ya kan? Betul. Termasuk orang tua yang Aku akan juga kita memberikan hadirkan. larangan-larangan apa yang boleh, apa yang tidak sama anak aku. Misalnya apa? Ya misalkan kalau ini boleh nak, ini nggak boleh gitu ya, itu pasti antara orang tua dan anak. Ya wajar lah ya, memang harus begitu kan. Seperti bintang tamu kita yang satu Iya. ini keluarga artis yang makin protektif banget karena anak sudah beranjak remaja. Ini anak yang pertama ya, namanya Emma, cewek ya, namanya Emma, sudah beranjak remaja. Pasti peraturan di era digital seperti sekarang, keterbukaan informasi, orang tua tuh harus lebih selektif lagi, ngasih tahu ini nggak boleh, ini boleh, apalagi dengan penggunaan media sosial belum boleh sebetulnya ya. Di pagi-pagi biar kita hadirkan ini dia ada Randy Kianet, Lady Nawan dan juga Emma. Emma, kamu cantik Sekali Emma. Dia kayak papa banget Emma. Ini umurnya 9 tahun katanya sekarang ya. Sudah kelas berapa kalau kakak boleh tanya? Kelas 3. Wih, kita mau kasih tahu buat Sobat Ambiar ini di usia 9 tahun, kelas 3, tapi ternyata papanya ini semakin deg-degan dan juga memberikan begitu banyak sekali peraturan alias lebih protektif ya. Nanti boleh cerita sama kita tumbuh kembangnya seperti apa, do's and don'ts-nya apa sebagai orang tua untuk putra-putrinya. Sebelumnya kami ucapkan Terima kasih. Emma, kita mau lihat kamu di layar televisi, katanya papa kamu semakin protektif sama kamu. Ini dia. Bentar, Wi dan juga Sobat Ambiar. Ya. Dari tadi itu dalam pikiran kami berdua ya, kami tuh masih berpikir kalau Lady sama Randy itu anaknya tuh masih pada kecil-kecil loh. Ya kan ternyata ini anak keduanya umur 9 tahun, artinya anak pertama umur? 11. Oh. Berarti 12 tahun pernikahan ya? Iya. Apa rahasianya? 12 Bagaimana rasanya 12 tahun itu kalau dalam pernikahan? Iya, seperti Dari sisi perempuan? Iya sebenarnya kalau kita memandangnya dengan bersyukur sih ya ini ya. Cuman ya dari awal kan gak langsung gitu ya. Pasti ada prosesnya. Itu dari awalnya yang cinta banget dari pacaran gitu kan. Terus nikah ternyata berubah. Stop, jangan dibahas ada anak kecil. Maksudnya kan fase hidup itu kan pasti ada perubahan. Kalau kita nggak berubah kan
nggak nikmat juga ya gitu. Ada pelajaran. Iya. Apa pelajarannya? Dibuka aja di media online. Oke, Emma, sekarang kita mau ke kamu. Kamu manggilnya Daddy, Mommy, Papi, atau apa? Mama, Papa. Papa kamu itu papa yang seperti apa, Emma? Jawab jujur aja, jangan takut-takut. Iya. Baik. Baiknya kok kayak tertekan. Agak galak nggak papa kamu? Galaknya gimana? Galaknya gimana sayang? Gak boleh ini, gak boleh itu gitu. Gak boleh pacaran. Gak boleh pacaran. Kan masih anak-anak. Ini ya Emma, kan Emma juga baru 9 tahun. Memang belum boleh pacaran. Tapi papa kasih tahu nggak kamu boleh pacaran di umur berapa nanti? Enggak. Gak boleh, oke, gak boleh pacaran. Berarti terus sekarang yang boleh apa sama papa, Emma? belajar pasti ya. Oke, Randy, apa larangan dari Randy sebagai papa untuk anak perempuannya? Banyak ya. Satu, nggak boleh pacaran dulu. Ya kalau suka-sukaan kan wajar ya. Suka ini, papa yang teman sekelas aku ada yang ganteng. Oh, Udah cerita. begitu? Oh, Harus cerita ke aku. Tapi Jadi semuanya harus karena cerita. awalnya ada yang suka dulu. Ada yang suka dulu. Yang suka-sukaan tuh kalau anak 9 tahun tuh gimana sih? Emang kamu tahu dia suka sama kamu, tahu dari mana emang? Ngomong ya sayang. Aku suka sama kamu gitu ya. Atau dia ngirim sesuatu, ngirim Atau dia surat, ngirim ngasih coklat? hadiah? Dari siapa kakaknya gitu ya. Dari Noah, dari kakaknya. Oh dari Noah. Jadi mereka punya temen lah, tapi jangan di ini ya. Takut orangnya nonton ya. Maksudnya Titip pesan. iya, jadi kakaknya misalnya ya Iya. teman sekolahnya Emma sekelas juga misalnya sama kakaknya suka gitu. sama- Kakaknya dia. Ya bilanglah sama Iya. kakaknya Emma. Iya. Bilang suka sama adiknya. Iya. Ren, ini ada anak cowok yang menyatakan isi hatinya bahwa dia suka sama anak lo. Lo deg-degan gak sih sebenarnya? Banget. Deg-degan apa? Makanya tadi video itu tuh warning aja sih sebenarnya. Aha. Sebenarnya sih deg-degannya sih nggak yang gimana banget. Cuma baru mulai berasa kayak punya anak perempuan. Terus udah mulai dewasa, udah mulai besar, terus udah mulai ada yang suka. Dia juga udah mulai ada suka lihat, ih pah ini ganteng ya. Ganteng, mengagumi. Mengagumi. Ya. Ada deg-degannya tapi ya aku sih coba nyikapinnya sebagai tetap asik aja. Tapi juga tetap sebagai orang tua. Supaya dia tetap masih mau cerita gitu. Aku nggak mau larang-larang yang gak boleh ya gini ya. Tapi pengennya tuh tetap dia tuh bisa cerita. Jadi kalau ada apa-apa dia suka, kita kan juga tahu enak kalau bisa dia bisa cerita kan. Iya. Masa cerita sama orang lain? Iya. Oke, Ren, tapi ada perbedaan nggak dalam mendidik anak perempuan? Anak perempuan satu-satunya kan? Sama anak laki-laki. Beda. Bedanya apa kalau dari Randy? Kalau anak laki-laki tuh aku lebih bebasin kalau mau tetap sama ada batasan-batasannya ya. Kalau anak laki-laki mungkin aku lebih bebasinnya, ya udah kamu temenan. Tapi ada batasan-batasan ya, seperti misalnya pertemanannya harus yang gak boleh kasar, gak boleh, adalah batasan sebagai orang tua. Tapi mungkin kalau anak perempuan lebih aku ketatin lagi, lebih aku jaga lagi. Karena kan kita bisa bilang sekarang kan juga media sosial kan bebas ya. Terus juga anak-anak sekarang kan udah ada grup WhatsApp-nya, tukar-tukar nomor. Aku suka ngecek Oke. komunikasinya seperti apa. Anak-anak itu ada grup. Iya. Ada grup Kan WhatsApp ada grup orang tua murid gitu. Jadi ada juga grup kelas anak, tapi diawasi biasanya ada wali kelasnya. Oke. Apa Iya, biasanya ada kita. isi-isinya itu, Kak? Kalau- Iya, kita pengen... Kita mau tahu ya. Zaman sekarang tuh kalau anak sekolah grup WhatsApp yang umur 9 tahunan itu apa isinya? Atau dia sama temen-temennya misalnya ada sahabatku tugas. sama sahabatnya Randy, mereka punya anak, itu anaknya 3, terus punya WhatsApp grup antara mereka gitu. Berteman, ngobrol biasa aja lah ya. Iya macam-macam, bisa ngobrolin blind box, bisa ngobrolin makanan, sama kayak kita sih. Oh, kurang lebih cuman ya dunianya mereka. Iya. Tetap dikontrol. Iya. Oke, Lady, kamu ngelihatnya perubahan parentingnya Randy, suami kamu, ke anak-anak, khususnya ke anak perempuan, cara dia nge-treat, memperlakukan Emma itu seperti apa sebagai seorang ayah? Namanya sih gimana ya, maksudnya
pasti ada bedanya kan, maksudnya cara, aku kan juga anak satu-satunya gitu. Kadang kan kita terbiasa misalnya cara papaku nge-treat aku. Queen. Enggak juga sih gitu, papaku juga orang yang cukup keras gitu karena nggak mau anak perempuannya manja misalnya. Tapi kalau Randy tuh biasanya dia tergantung apa ya, dia maksudnya yang sayang, pastilah ya sayang banget gitu sama Emma. Cuman misalnya aku ada hal-hal yang gimana ya, kadang kan kita misalnya aku punya pengalaman gimana gitu, jangan kayak gitu ya paling ngeributnya kayak gitu-gitu. Oke. Tadi Emma, papa sama mama kamu bilang katanya kamu ada grup WhatsApp khusus teman-teman termasuk grup WhatsApp sekolah. Tapi kita juga tahu bahwa katanya kamu suka ikutan tren di media sosial. Oh iya. Coba kita intip dulu trennya yang diikuti sama Emma, tren seperti apa? Ikutan, naik Siapa gila. sih, sayang yang punya ide konten kayak gitu tuh siapa, Nak? Mama. Enak Oke, mulai lempar-lemparan. Jadi sebenarnya sama seperti umurnya. Jadi Emma tuh punya akun TikTok tapi di private gitu. Jadi dia suka bikin atau dia bikin tapi di draft sama aku karena ada yang boleh, ada yang nggak boleh. Aku sama Randy tuh concern banget kalau misalnya kata-katanya gimana karena kan Eksplisit. Iya, misalnya gitu kan kita harus hati-hati banget. Jadi dia kalau yang kayak kemarin itu kalau dia mau upload dia tanya gitu, "Ma ini boleh diupload nggak?" gitu. Dia Dia banyak ini konten dia di Oke, rumah. dia nanya tuh setelah kontennya udah jadi dan belum diupload untuk nanya boleh diupload atau enggak. Atau sebelum bikin konten dia nanya dulu, aku pengen bikin konten ini boleh gak? Oh enggak, dia biasanya bikin draft kita tuh banyak banget. Jadi dia bikin nanti dulu kontennya? Iya. Oke. Nanti aku bisa hapus-hapusin kayak menurut aku, aduh ini terus kebanyakan. Dia suka, coba Emma ceritain gimana kalau bikin setiap hari kamu konten gak? Iya. Setiap hari konten. Emma berarti banyak konten yang disimpan dulu, udah kamu bikin tapi di draft dulu dan belum diposting karena nunggu mama sama papa setuju kasih atau oke enggak. gitu. Banyak nggak konten yang di hold di draft, disimpan dan belum sempat diposting? Lumayan. Kamu suka Lumayan. Terus, kesel nggak? Ya itu tadi, suka Ya kan? kesel nggak, kecewa nggak kalau misalkan tiba-tiba Udah bikin? udah dibikin mamanya nggak suka langsung di delete. Udah Em, di sini aman Em. Nggak apa-apa. Nggak masalah buat kamu. Ntar dia bikin lagi. Dan dia bikin lagi, oke. Itu terus kan konten yang naik gila dengan segala macam dekora, ya kan, aksesoris itu kamu sendiri yang akhirnya ngebantuin dia, oke beli ini, atau dia anaknya yang beli sendiri? Kalau namanya anak perempuan sih dia udah punya kan. Sebenarnya dia punya aksesoris-aksesorisnya yang kadang dipakai ke sekolah. Biasanya kalau keluarnya itu lebih rapi karena kita jangan terlalu berlebihan. Aslinya ya Naikila itu kayak gitu, aslinya bisa dipakai semua sama dia. Oh, tapi seru ya? Bisa, iya. Ini bisa mengekspresikan apa Repot yang nggak dia sih lihat. mamahnya gitu, maksudnya kan anak perempuan ya, terus harus gimana dandan gitu. Make up, aksesoris. Dia sih bisa sendiri sih, jadi paling dibener-benerin aja. Dia bisa sendiri. Itu konten yang sendiri, tapi konten sama papa juga katanya ada, kita mau lihat konten Emma barengan sama papanya. Nanya dulu, itu tuh idenya buat bikin konten itu yang ngajakin siapa duluan? Saya lah. Jadi memang kamu juga suka bikin konten. Oke, boleh ya kita ajakin mereka untuk dance atau ya. tarian semut, boleh ya? Ajakin kita ya. Coba let's go. Emma, Emma sekarang ajarin. live nggak pakai edit-edit, langsung Gimana? tayang. Siap ya? Masih ingat gerakannya? Maju Emma. Oke. Ajarin papa sama mama kamu. Tarian semut tante ya. Om juga Oke, kita ya. ikutan ya. Tantenya juga diajarin gimana, Emma majuan, Emma depan. Emma Oke. depan. Ampun anak-anak Lu malu-malu ya? Lu nggak tahu gerakannya seperti Nggak apa? tahu. Tarian semut. Ya tarian semut. Tolong. Lu tarian semut bisa nggak? Siap ya? Oh, lucu banget sih. Siap. Kita bilang tarian semut, lo kasih tarian marmut lo. Tapi anak-anak sekarang itu memang pinter-pinter sekali yang ngikut-ngikut kayak. Ya itu buat kalian tuh ngontrol media sosial. Ya. Untuk Emma itu gimana caranya ngontrolnya? Biasanya kalau FYP itu kan tergantung dari search-nya kan, biasanya ya udah gitu kan ya syukurnya gitu. Jadi nggak pernah yang, kalau kita lihat ya watch history-nya sih, mulai dari YouTube, TikTok kan ada tuh semua riwayat tontonannya kan, jadi dilihat dari situ sih. Oh, cara ngontrol anak-anaknya. Kan takutnya dia pinter, anak-anak sekarang teknologi bisa dihapus kan. Oh enggak sih, Enggak ya? tapi justru malah mereka ini kita sih kalau komunikasi terbuka, jadi kalau misalnya apapun yang misalnya mereka enggak, maksudnya yang sesuatu yang aneh gitu misalnya, kayak misalnya kan ada tuh di minimarket di kasirnya ada produk-produk dewasa itu
mereka nanya gitu berani. Jadi kita memang komunikasinya terbuka sih. Oke, seterbuka itu komunikasinya. Screen time-nya atau waktu penggunaan gadget ada jadwal-jadwalnya nggak kalau buat anak-anak? Iya, pastinya kalau waktunya belajar, bikin PR tuh nggak boleh gitu. Bahkan kalau mereka nih sekolahnya memperbolehkan gitu bawa gadget, tapi nanti disimpan sama gurunya. Jadi pulang sekolah di handphone gadgetnya dikasih, itu dia bisa kontak kita kalau kita belum jemput. Oke, berarti buat full komunikasi ya. Iya. Emma, sekarang kita mau ngajakin kamu sama papa mama kamu untuk bermain siapa yang paling. Jadi nanti saling tunjuk-tunjukkan. Nanti Tante Dewi akan bacakan pertanyaannya ya. Itu tujuk-tujuk Jawa ya, tujuk. Oke, kita akan bermain dalam siapa yang paling ngantuk, Bu. Oke. Here we go. Masing-masing pegang satu. Emma, kamu boleh tunjuk papa atau mama kamu atau kamu Boleh. tunjuk diri sendiri Oke, juga boleh ya. siapa yang paling cerewet di rumah? 1, 2, 3. Ini, Emma, mama kamu tuh paling cerewet soal apa, Emma? Semuanya. Hah? Semuanya. Semuanya. Oke, semuanya. Randy. Kalau Mas Randy, istri apa yang paling cerewet? Napas dia. kalau ini sih mungkin kalau anak-anak tuh lagi rese, lagi nggak bisa diatur di rumah, Aha. lagi berantakan, Udah keluar tuh. teriak-teriak. Iya, Harinya. iya keluar deh tuh. Oke, Randy. galaknya. Tapi me time kamu tuh gimana ya? Me time kamu kapan? Syukurnya aku tuh Randy tuh ini maksudnya puji Tuhan gitu bisa diajak nih kalau misalnya aku udah ngerasa lelah banget itu aku boleh gitu pergi sama ada yang biasa temenin aku, misalnya aku mau ke salon gitu, aku mau pijet gitu biasanya gitu. Iya. Itu penting selalu ada me time ya. Iya dong. Oke. Oke, siapa yang paling susah dibangunin pagi hari? 1, 2. Emma biasa bangun jam berapa sih? Jam berapa? Kalau sekolah Kalau sekolah? jam 5:30. Jam setengah 6. Harus bangun. Masih aman dong? Aman. Aman sih, cuma kadang-kadang dia tuh udah dibangunin, udah bangun dia tidur lagi. Nggak boleh kita tinggal, Iya, jadi atau kita kan bangunin. berdua sama kakaknya. Iya. Biasanya ini ya, Emma dulu, Noah dulu, Emma dulu gitu. Iya. Karena masih ngantuk. Iya. Oke. Kalau weekend bangun jam berapa? Sabtu Minggu? Biasanya jam 8. Jam 8. Oh, ya, Jam oke. berapa enak banget ya. Oke. Siapa Next. yang paling rempong kalau mau pergi jalan-jalan? Yang paling ribet. 1, 2, 3. Oh mama. Mama tuh emang ribetnya biasanya ribet ngapain Perempuan lamanya biasa ya, sama Kak. Namanya anaknya 3 ya kayak gitu kan. Mau bilang udah besar-besar 11 tahun, 9 tahun tetap aja harus ada baju yang dibawa. Harus gitu kan semuanya harus dibawa ya, tisu basah gitu-gitu. Oh, jadi itu kamu semua yang urus segala perlengkapan baju dan Nggak, lain-lain? sebenarnya punya asisten, cuman kan kita harus yang delegasi gitu. Ini udah dibawa belum ini? Karena kalau nggak dibawa kan kita yang repot juga kan. Oke, persiapan lebih ke Istri preparation kan ya. mengingatkan ya kan. Terus Oke, next. siapa yang paling sering ngambek duluan kalau di rumah? Sering ngambek, sering 1, marah-marah. 2, 3. Emang biasanya Emma tuh ngambek karena soal apa? Ya apa aja kalau misalnya lagi moodnya lagi nggak oke dia disenggol dikit aja sama kakaknya, kamu jangan dorong aku gitu. Padahal kakaknya cuma duduk di sebelahnya gitu. Kalau Nggak dia bisa lagi nggak disenggol mood mah ya. Iya, lagi nggak oke risihan, kayaknya. risih gitu. Kalau marah dia yang tipikal yang lama nggak untuk bisa ademnya lagi? Oh enggak sih. Nggak, cepet. Oke. Oke, siapa yang paling doyan makan di rumah? 1, 2, 3. Oh. Ren paling suka makan apa, Ren? Apa ya, bakmi, cemilan sih kalau di rumah tuh. Cemilan. Jadi sehari itu bisa pesan makanan banyak gitu. Cemilan, aku biasa pesen cemilan. Oke, masakan dari istri apa yang paling kamu suka? Ya. Ayam woku, That good. that good. Oke, ayam woku. Penasaran nah ayam wokunya Lady The Nayawan? best. The best ya. The best wife. Yes. Oke. of course. Karena dari itu juga kita mau kasih lihat sesuatu Sobat Ambyar. Ini juga ada sebuah surat dari one of the best wife-nya Randy pastinya ya. Ya iyalah, the one and only soalnya. Lady menuliskan ini untuk Randy. Kita mau kasih lihat. Boleh jelasin sama kita? Dibaca. Apa ini? Later to my husband. Surat untuk suamiku tersayang. Nggak jelas. Apa yang paling kamu syukuri dan
Apa yang paling kamu syukuri dari Sosok suamimu. suamimu? Oke, jawabannya Lady adalah punya Punya kerendahan hati. kerendahan hati untuk mau belajar terus dan, bisa mengakui kesalahan dan mau berubah. Terus Sangat perhatian. Sayang kepada sama saya. dan anak-anak, Dan pekerja anak-anak. keras dan apa ya terakhirnya tuh sangat Dan sangat apa itu ya? nggak kebaca itu. Iya, sulit. Sifat apa yang paling kamu kagumi dari suamimu? Perhatian dan peka. Iya, betul. Setiap dia pelayanan. Dia pelayanan Dan melihat dia berdoa setiap tiap hari, itu menunjukkan dia hidup takut dan cinta Tuhan. Ya. Oke. Hal kecil apa yang dia lakukan tapi sangat berarti buatmu? Dicek setiap saat. Dicek setiap Iya. waktu. Iya, jadi kalau misalnya aku kalau pergi ke me time tadi kan kadang nyetir sendiri. Aha. Dia tuh selalu misalnya dia tahu nih dari tempat A ke tempat B gitu misalnya 20 menit. Aku masih parkir mobil belum sempet ngabarin dia tuh udah telepon duluan. Ini baru kok nggak ngabarin aku? Ini kamu udah sampai. Ya ini baru lagi parkir kok nggak ngabarin? Kebayang nggak? Baru nyampe belum berhenti baru masih parkir gitu. Dan dia selalu gitu. Maksudnya aku belum sempet ngabarin tapi dia udah kontak aku duluan. Itu dari dulu emang begitu? Enggak sih ya, 3 Setelah tahun kejadian. terakhir lah ya. 3 tahun, oke. Oh, alhamdulillah. Dari pelajaran terbesar ya. Manusia, Ya, oke. lanjut dong, lanjut. Ya, menurutmu apa pengorbanan terbesar suamimu untuk keluarga? Ya mau berubah ya untuk menjadi lebih baik itu kan rela meninggalkan pekerjaan-pekerjaan yang nggak lagi ada value-nya buat keluarga. Jadi maksudnya kan hidup itu kan punya pilihan. Kadang misalnya ada pilihan yang maksudnya ada beberapa pekerjaan yang kontak fisiknya tuh terlalu dewasa gitu. Tapi karena dia tahu, sejujurnya aku nggak pernah ngelarang. Karena buat aku kan orang kalau udah dewasa nggak perlu dilarang sih, harusnya udah tahu sendiri kan. Tapi dia tanpa dia nanya tuh aku abis nolak ini nih gitu. Dia ceritain kenapa ditolak, soalnya ada adegan ininya nggak. Kayaknya menurut aku udah nggak enak deh dilihat sama anak-anak nanti kalau misalnya ditonton gitu-gitu. Ya walaupun misalnya sebelumnya ya pernah ada lah misalnya kan kayak series-series gitu kan. Tapi nggak yang maksudnya nggak yang berlebihan lah. Apa yang kamu ingin, ini enak bagus banget. Apa yang kamu ingin dia tahu tentang perasaanmu kepadanya? Oke, jawab dengan lantang Lady Nayoan untuk jawaban yang satu ini. Nggak ada perempuan lain yang memiliki cinta dan kasih sayang seperti saya sih. Kan? Wow. Itu yang terpenting. Dan itu adalah jawaban yang menurut kami pun juga tepat ya. Pada akhirnya seorang perempuan atau pasangan yang bisa menerima pasangannya apa adanya pun juga memaafkan dari sebuah kesalahan hingga bisa lebih baik lagi. Enak sebagai zamanku pasangan. kan. Kita kembali saat lagi tetap di pagi-pagi hari. Ya, Ger.